Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di acara yang sangat berbahagia ini, yang sangat mulia ini. Kemudian selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Penghormatan kami kepada Badan Kemakmuran Masjid, kepada remaja masjid, dan kepada guru-guru kami sebagai pemateri, dan kepada seluruh para remaja dan remaji yang telah berhadir di tempat yang sangat mulia ini, yaitu di Masjid Rumah Allah yang sangat mulia ini. Baiklah, sebagaimana yang telah disampaikan oleh pembawa acara tadi, bahwa tugas yang gelake pada imam besar untuk menyampaikan tentang adab-adab di adab-adab masjid lah. Namun sebelumnya, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru kita sebelumnya, yaitu Tengku Rijal mewakili dari BKM, yang telah memaparkan kepada kita semua tentang apa itu Badan Kemakmuran Masjid. Telah dijelaskan, dan memang itulah yang sebenarnya. Cuma bacut tambahan dari ulun tuan tentang fungsi utama dari masjid secara garis besarnya ada tiga. Yang pertama, fungsi masjid itu adalah untuk zikir. Fungsi masjid yang pertama untuk zikir, untuk beribadah. Itu yang pertama, untuk mengabdikan diri kita kepada Allah melalui ibadah sembahyang, apakah sembahyang yang wajib ataupun sembahyang yang sunnah-sunnah. Dan
bentuk ibadah-ibadah yang lain yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu fungsi yang pertama. Yang kedua, fungsi dari masjid ini adalah fungsi fikir. Fungsi fikir, yaitu di dalam masjid juga dididik manusia-manusia untuk sanggup berfikir dengan jalur yang telah diatur oleh agama. Itu yang kedua, yaitu fungsi fikir. Makanya di dalam masjid itu ada pendidikan agama, baik itu bentuknya majelis taklim, baik itu bentuknya TPA ataupun bentuk-bentuk yang lain dalam pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk berfikir. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi sosial. Fungsi sosial. Setelah kita beribadah, berzikir, kemudian kita punya fikir, kedua-duanya itu kita alihkan kepada fungsi yang ketiga, yaitu fungsi sosial, hablum minan nas. Jadi itulah tiga fungsi utama dari masjid. Para peserta yang dirahmati Allah, baiklah, kita utama kita masuk dalam materi kita, yaitu adab-adab di dalam masjid. Baik sebelum kita sampai ke masjid, berangkat dari masjid, mau masuk ke masjid, dan setelah keluar dari masjid. Masjid merupakan rumah Allah, rumah yang sangat mulia dan sangat dimuliakan. Masjid merupakan tempat ibadah bagi kita umat Islam. Bagi kita umat Islam. Tahu berapa jumlah masjid di Indonesia? Di Indonesia ini berapa jumlah masjidnya? Enggak tahu. Tanya sama Tunku Google. Jumlah masjid di Indonesia 800.000 buah. 800.000 buah, lebih kurang jumlah masjid yang ada di Indonesia. Di Aceh tahu berapa jumlah masjid di Aceh? Tahu? Tanya juga sama Tunku Google. Jumlahnya 3.928 buah. 3.928 buah, hampir mencapai 4.000 masjid yang ada di Aceh, yang banyak di Aceh Timur, menyusul di Aceh Utara, kemudian Aceh yang lain. Jumlah gereja di Aceh tahu berapa jumlahnya? 61 buah gereja yang ada di Aceh. Yang paling banyak di Aceh Tenggara, kemudian di Aceh Singkil, dan Aceh-Aceh yang lain. Paling nit di tempat kita 1 unit. Ya, itu menurut data dari Kementerian Agama yang terdaftar. Dah sebagai ilmu tambahan itu.
Kemudian selanjutnya, saat kita mau pergi, mau mendatangi tempat ataupun rumah yang di rumah itu dimiliki oleh orang-orang yang mulia, misalnya kita mau ke rumah wali kota misalnya, itu harus ada adab, harus punya adab supaya kita diterima dengan mulia juga oleh si pemilik rumah itu. Kita mau mengunjungi masjid. Masjid merupakan rumah Allah yang menciptakan alam ini. Tentunya lebih lagi kita harus punya adab. Adab itu sangat penting. Salah satu kelebihan bila kita punya adab, bila kita beradab, di dalam kita beramal apa saja diiringi oleh adab. Tidak berbicara apakah itu sah ataupun tidak sah. Ini berbicara kita masalah adab. Al-adabu fil amali alamatun qabulul amal. Di dalam kita beramal disertai dengan adab, itu merupakan sebuah pertanda bahwa amal kita itu diterima. Itu salah satu fungsi utama dari kita beradab. Sekarang kita mau ke masjid, mau menjumpai Allah, mau beribadah kepada Allah, mau melaksanakan salat sebagai fungsi utama daripada masjid. Tentunya kita harus beradab. Apa adab yang pertama? Ini ada tentu catat ini, ya, supaya jangan lupa-lupa. Ya, karena biasa kalau udah jadi orang besar itu sering lupa-lupa. Ya, tadi apa dibilang imam besar? Badan yang besar mungkin ya. Imam besar. Yang pertama dulu, ini adab sebelum kita berangkat ke masjid. Sebelum berangkat ke masjid. Yang pertama, kita menggunakan pakaian yang sopan. Menggunakan pakaian yang sopan. Misalnya kita mau seperti yang diutarakan tadi, kita mau ke rumah wali kota misalnya, kita pakai pakaian kerja misalnya, ya, pakaian kamurup nyan aja pak rumah wali kota, yang kira-kira diterima kita apa enggak? Disuruh terus kita oleh sapamnya itu. Enggak layak kita berada di rumah seperti itu. Di rumah Allah lebih-lebih lagi. Jadi yang pertama, kita harus menggunakan pakaian yang sopan saat kita mau ke masjid. Allah berfirman, ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak-anak Adam, ambillah kamu, pakailah kamu perhiasan yang bagus-bagus inda kulli masjid, ketika kamu mau ke masjid. Ya. Jadi jangan kita ke masjid pakai pakaian main bola. Kita mau ke lapangan pakai pakaian ke masjid, mau pakaian ke lapangan, enggak cocok.
Kan bisa aja tunggu, bisa, tapi nggak cocok, kita nggak punya adab. Ini kan bercerita adab tadi kan, nggak punya adab. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum kita berangkat keluar dari rumah kita mau ke masjid, kita membaca doa dulu, apa saja doa yang kita baca ya. Karena bila kita mau membaca doa saat kita mau ke masjid, kita itu akan diberi petunjuk oleh Allah, kita itu akan dilindungi dari godaan syaitan oleh Allah. Karena itu pasti saat kita mau menuju ke masjid itu datang godaan syaitan, itu pasti. Kalau enggak ke masjid, ke tempat lain, mau ke mall kita, mau belanja, itu enggak ada setan di situ. Hana urung bohong. Tapi kalau ke masjid, di samping rumah saja, rumah orang itu di samping masjid, tapi ada bohongnya. Kenapa ada bohong? Karena ada syaitannya. Makanya waktu kita mau ke masjid, agar sampai tujuan kita ke masjid, berlindung dulu kita dengan Allah. Membaca doa sebelum kita pergi ke masjid. Kemudian yang ketiga, tadi berapa? Udah 2 ya. Yang ketiga sekarang, sebelum kita masuk ke masjid, kita berwuduk dulu. Kita berwuduk dulu dengan wuduk yang sempurna. Kita bersihkan diri kita dulu, ya, bersih dari kotoran besar, hadas besar, dan bersih kita dari hadas kecil. Untuk bersihnya kita dari hadas kecil, maka berwuduklah kita ya. Jadi sebelum kita menghadap yang maha suci, kita harus terlebih dahulu berwuduk. Ada pertanyaan, kalau kita masuk ke masjid tengku bukan untuk salat, untuk wet kita mau lihat-lihat aja, lihat-lihat. Kalau damai, berdoa ke damai, dah kira-kira damai ke masjid, untuk ya kira-kira damai, kau untuk sembahyang, berwuduk juga perlu wuduk, apalagi untuk salat. Salat baru sah, salat kita harus dengan berwuduk ya. Jadi atas nama kita masuk ke masjid, adabnya adalah berwuduk terlebih dahulu. Oleh BKM, fasilitas berwuduk sudah disediakan, baik untuk yang laki-laki ataupun untuk yang perempuan, sudah disediakan ya. Berwuduk kita di rumah lebih bagus lagi. Sebelum berangkat kita berwuduk dulu di rumah kita untuk ke masjid, itu lebih bagus lagi. Dari mana bagusnya? Tentu setiap langkah yang kita langkah ke masjid dan kita telah berwuduk di rumah, itu setiap langkah jadi nilai ibadah. Nah, jadi nilai ibadah. Berapa udah? 3 ya. Udah sampai ke pintu masjid sekarang. Berangkat dari rumah udah, kemudian sampai ke pintu masjid.
waktu kita masuk ke masjid, nah ini adab masuk ke masjid. Tadi adab sebelum masuk ke masjid, ini adab mau masuk ke masjid. Yang pertama, mendahulukan kaki yang kanan. Mendahulukan kaki yang kanan. Mau masuk ke masjid, pakai kaki kanan dulu. Langkah dengan langkah kaki yang kanan. Kenapa harus dengan kaki yang kanan? Pertanyaan. Karena jawaban yang pertama adalah kita melaksanakan pekerjaan yang bagus, dianjurkan dengan kanan. Yang kedua, karena itu adalah sebagaimana yang dilakukan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi begitu waktu Nabi memakai sandal, itu pakai sandal yang kanan dulu, ya. Menyisir rambut juga sisir yang pihak kanan dulu. Apalagi kemudian bersuci, begitu juga dengan yang kanan dulu. Mau kita cuci kedua tangan waktu berwudu, ya, itu cuci yang kanan dulu, kemudian baru yang kiri. Dan hal-hal yang lain, Nabi mendahulukan yang kanan dulu. Makanya waktu kita sampai ke masjid, langkah dengan langkah kaki yang kanan. Sambil kita melangkah, yang kedua sekarang membaca doa. Doa. Apa doa yang kita baca? Yang udah sering kita baca. Allahumma ftah li abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakan bagiku segala pintu-pintu rahmatmu. Karena kita ke masjid untuk menggapai rahmat Allah, maka pintu-pintu rahmat itu, semua pintu-pintu rahmat agar Allah buka untuk kita. Makanya waktu langkah yang pertama, baca doa, Allahumma ftah li abwaba rahmatika. Sudah mengerti itu? Sudah. Kemudian yang ketiga, sudah sampai ke masjid, salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Yang ketiga, melaksanakan salat tahiyatul masjid. Kata Rasulullah, fa idza dakhala ahadukum masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'ataini. Apabila kamu telah masuk ke dalam masjid, maka kamu jangan duduk dulu sebelum kamu laksanakan salat 2 rakaat sebagai penghormatan kita untuk masjid. Salatlah kita 2 rakaat, namanya salat sunat tahiyatul masjid. Tadi ada salat tahiyat masjid masuk? Enggak ada? Ngaku aja dulu. Ada enggak? Ada yang ada yang enggak. Ke depan harus ada semua. Kalau kita udah masuk ke masjid, salat dulu 2 rakaat, salat tahiyatul masjid. Udah?
Kemudian setelah kita salat tahiyatul masjid, sambil kita menunggu datangnya waktu salat, kita isi dengan ibadah-ibadah yang lain. Berzikir kita, membaca Quran kita, berselawat kepada Nabi kita, dan ibadah-ibadah yang lain sambil menunggu waktu salat tiba. Itu ceritanya kalau kita datang lebih cepat. Kalau datangnya lagi salat, jangan begitu, langsung ikut jamaah salat. Jangan nanti kita datang jamaah lagi salat, udah berdiri jamaah, dah sembahyang tahiyat masjid dah meratib itu salah. Ini cerita tadi kalau kita datang lebih cepat dari waktu salat, begitu yang kita lakukan. Ya, udah. Itu jangan salah-salah pengertian nanti, ya. Kemudian yang terakhir, setelah kita salat, ya, udah melaksanakan salat ba'diyahnya, ya. Kemudian kita mau keluar dari masjid. Itu baca juga doa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau ya Allah daripada karunia Engkau, kelebihan Engkau. Engkau berikan kelebihan kepada aku. Itu doa yang kita baca mau keluar dari masjid. Ya. Itu beberapa adab yang harus mesti kita laksanakan kalau kita sudah mau ke masjid. Sampai di situ dulu yang bisa dijelaskan. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Kembali ke moderator dulu. Lagi aturan. Ya, baik, alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama kita ucapkan kepada imam besar, yaitu orang tua kita Abun Tunku Zulkifli Haji Usman, yang telah menyampaikan materi kedua pada hari ini, yaitu tentang adab-adab dalam masjid. Mungkin sudah dijelaskan. Yang pertama sekali tadi berzikir, yang kedua tadi salat tahiyatul masjid, dan selanjutnya dan sampaikan. Mungkin ada yang tidak paham apa yang dijelaskan oleh guru kita bersama ataupun orang tua kita bersama, boleh ditanyakan bagaimana tentang hal-hal lainnya, boleh juga. Tapi yang menyangkut dengan tentang adab-adab dalam masjid boleh ditanyakan. Siapa yang mau bertanya boleh tunjuk tangan biar kami kasih mic untuk bertanya. Boleh memulai dari sekarang. Tanyakan terus yang tidak paham, jangan malu bertanya, nanti sesat di jalan. Maka bertanyalah sama guru kita, selagi masih ada guru kita di tengah-tengah kita. Boleh bertanya kepada seluruh peserta, baik dari remaji maupun remaja. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Nah, ada yang bertanya? Kalau enggak bertanya, biar kami panggil namanya, boleh? Biar kami panggil namanya, kami kasih mic, terus harus bertanya.
Ini kalau tidak bertanya, seperti kita dengar ceramah Ustaz Abu Somad di streaming ini. Ini selagi masih ada guru kita di depan, masih ada waktu, karena acara kita berakhir nanti jam 12:30. Jadi boleh bertanya. Ada yang bertanya? Dari remajinya ada yang bertanya? Ada? Ada? Jadi ustazah ada yang bertanya? Ada? Dah ngerti semua? Jelas ya, jelas. Jelas semua ya? Berarti tidak ada yang bertanya lagi ya? Ini jangan di grup nanti, tanya di grup. Tidak ada guru di grup itu. Ya? Berarti kalau setidaknya tidak ada lagi, jadi kita ucapkan terima kasih kepada guru kita yang telah memberikan ilmu kita pada hari ini. Semoga apa yang diberikan oleh guru kita pada hari ini mendapatkan ridha dan mendapatkan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Abun yang telah menyampaikan materi pada hari ini. Hanya sekian mungkin dari Abun. Kalau mau minta pamit sudah boleh Abun, karena sudah ada pemateri selanjutnya. Sambil kita menunggu pemateri selanjutnya yang bertema integrasi pemuda akademis berbasis intelektual yang akhlakul kalimah. Sambil kita menunggu kedatangan pemateri kita istirahat sejenak. Mungkin yang kaku aki je berdebat siar kan, sampai patah untuk turun. Nah, karena kita ini acara kita ini santai, relax kan, tidak ada beban, karena sebelum sholat zuhur sudah kita agendakan acara kita akan selesai. Jadi lagi lem pegah benar yang akan aki-aki kaku mungkin darah kabeku jinnya petepat-tepat siaran juga sampai keloro ni dan sambil kita menunggu kedatangan tamu kita yang terakhir, yaitu Tengku Jafar SAG selaku daripada BP4 KUA Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara dan selaku tokoh masyarakat Kecamatan Muara 1 Kota Lok Sumawai. Terima kasih kepada seluruh peserta. Istirahat mulai dari sekarang 5 menit dari sekarang. Terima kasih.